Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara menghitung losis menggunakan centrifuge. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Pada dasarnya, seorang analis harus selalu peduli dan memantau pabrik pada saat beroperasi. Mereka akan selalu mengecek sampel-sampel yang ada di pabrik kelapa sawit. Mereka akan melakukan pengecekan baik itu kadar minyak, emulsi, air, dan solid yang ada di pabrik kelapa sawit. Berapa persenkah minyak yang terbuang dan berapa persenkah minyak yang dihasilkan pada saat pengolahan. Dalam melakukan analisa, ada beberapa cara yang sering dilakukan oleh seorang analis. Biasanya mereka menggunakan centrifuge ataupun ekstraksi. Memang dua jenis alat ini berbeda, namun tujuannya tetap sama. Mereka ingin mengetahui berapa persenkah minyak ataupun losis yang dihasilkan pada saat pabrik beroperasi. Adapun alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan analisa dengan centrifuge, yang pertama ialah mesin centrifuge itu sendiri. Yang kedua ialah tube centrifuge beserta raknya. Yang ketiga adalah roll. Sedangkan yang keempat ialah kalkulator. Dalam proses melakukan analisa sampel, kita selalu mengaduk sampel tersebut dengan tujuan agar tercampur rata. Setelah selesai, kita masukkan sampel tersebut ke dalam tab centrifuge. Biasanya sampel yang dibutuhkan yaitu sebanyak 10 mili. Setelah selesai, selanjutnya kita tutup dan kita menuju ke dalam centrifuge. Maka kita memasukkan sampel-sampel tersebut ke dalam centrifuge dengan catatan sampel tersebut tidak boleh hanya satu sampel saja. Sedangkan waktu yang dibutuhkan pada saat pemutaran sampel di centrifuge ialah sekitar 5 menit. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, karena saat dia lebih maka dia akan tercampur, sedangkan kurang maka dia tidak akan merata.
Setelah selesai, selanjutnya kita melakukan pengukuran sampel tersebut menggunakan penggaris ataupun roll. Yang perlu diingat ialah pada saat kita melakukan pengukuran, kita harus selalu memantau sampel tersebut dalam posisi lurus atau miring. Jika pada posisi miring, kita harus menghitung 2 kali pengukuran. Dalam proses pengukuran ini, seorang analis selalu mencatat ketinggian sampel tersebut, baik itu minyak, emulsi, air maupun solid yang terkandung. Setelah selesai melakukan pengukuran, selanjutnya kita melakukan perhitungan dengan tujuan untuk mengetahui berapa persenkah kandungan minyak, emulsi, air, dan solid yang terkandung di dalam sampel. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus mengetahui dulu karakteristik dari sampel yang ingin kita lakukan analisa. Pada contoh sampel ini ada 4 karakteristik sampel. Yang pertama minyak, yang kedua ialah emulsi, yang ketiga ialah air, sedangkan yang keempat ialah solid. Dalam proses perhitungan, yang pertama kita harus melakukan pengukuran ketinggian sampel. Pada contoh di sini, ketinggian sampel ialah 8 mili. Yang selanjutnya ialah kita mengukur ketinggian minyak. Karena sampel ini tidak rata, kita melakukan 2 kali pengukuran. Adapun ketinggian pada ukuran sampel minyak yang pertama ialah 2,5. Sedangkan pada ketinggian sampel yang kedua ialah 1,3. Yang selanjutnya ialah melakukan perhitungan terhadap sampel tersebut. Tinggi sampel yang pertama ialah 2,5 ditambah 1,3 sama dengan 3,8. Karena 2 kali pengukuran, selanjutnya kita bagi 2, yaitu 3,8 dibagi 2 sama dengan 1,9. 1,9 ini kita bagi dengan ketinggian sampel keseluruhan, yaitu 23,76%. Jadi minyak yang terkandung di dalam tube centrifuge ini adalah 23,75%. Sedangkan emulsi dan kadar air, cara pengerjaannya sama dengan pengerjaan minyak. Dia tidak jauh berbeda, tetap sama. Sedangkan untuk solid, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu persentase minyak, emulsi, dan air. Yang selanjutnya
kita jumlahkan keseluruhan persentase dari hasil minyak, emulsi, dan air, yang selanjutnya kita kurangkan dengan 100, maka itulah hasil dari solid. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.